akan membahas tentang tugas saya di mata kuliah Pancasila, yaitu tentang lahirnya proses Pancasila, dibentuknya BPUPKI, adanya Piagam Jakarta dan PPKI, dan terakhir ditetapkannya lah Pancasila di Indonesia. Proses lahirnya Pancasila terjadi melalui serangkaian sidang yang melibatkan BPUPKI dan PPKI. Dari sidang BPUPKI tersebut, yang kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, lahirlah Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Kita masuk dalam sidang BPUPKI. Sejarah lahirnya Pancasila bermula dari rapat-rapat BPUPKI yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945. BPUPKI bertugas menyelidiki semua hal penting termasuk politik, ekonomi, dan lain-lain yang dibutuhkan dalam usaha pembentukan negara Indonesia. BPUPKI ini diketuai oleh KRT Rajiman Weddiodiningrat. BPUPKI ini menjalankan sidang pertama secara resmi pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang membahas tentang rumusan dasar negara. Tujuan utama BPUPKI ini adalah untuk mempelajari dan menyusun dasar negara Indonesia merdeka. Dalam sidang BPUPKI ini, sejumlah tokoh menyampaikan pidatonya terkait perumusan asas dasar negara seperti Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Pada sidang ini, Soekarno mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 1 Juni 1945, memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah momen Pancasila dikenalkan untuk pertama kalinya. Setelah sidang pertama BPUPKI, dibentuklah Panitia 9 yang bertugas merumuskan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Para tokoh Panitia 9 itu beranggotakan yang pertama Insur Soekarno, Dr. Anus Muhammad Hatta, Mr. Maramis, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, Abi Kusnor Tokro Sujoso, Abdul Kahar Mujahar, Agus Salim, dan yang terakhir adalah Abdul Wahid Harim. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menghasilkan sebuah dokumen yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Piagam Jakarta berisi pertama ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kesejahteraan, dan permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, perumusan ini menimbulkan perdebatan karena dianggap kurang representatif bagi seluruh masyarakat Indonesia yang beragam pada tanggal 11 Juli 1945. Nah, peran PPKI. Setelah BPUPKI dibubarkan, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. PPKI bertugas mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia. Setelah melalui berbagai kompromi pada rapat PPKI, satu hari setelah kemerdekaan Indonesia yakni 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sidang ini, rumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta mengalami perubahan. Sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa untuk mengakomodasikan keberagaman agama dan kepercayaan di Indonesia. Pancasila yang telah disempurnakan ini dinyatakan sah sebagai dasar negara di Indonesia dalam sidang BPUPKI yang disetujui dalam Undang-Undang Dasar 1945. The Pancasila. Panca means five, Sila means principle. The Pancasila, the five guiding principles of our national life. Nah, nilai-nilai Pancasila yang tercermin dari proses lahirnya Pancasila yaitu yang pertama, keberagaman dihargai. Meskipun ada perdebatan soal agama, akhirnya disepakati Pancasila yang bisa merangkul semua agama, sila ketuhanan. Nah, yang kedua adalah semua orang penting. Prosesnya melibatkan banyak orang dari berbagai latar belakang, menunjukkan bahwa suara semua orang didengar. Ketiga, bersatu itu penting. Demi Indonesia merdeka, perbedaan disatukan dalam satu dasar negara. Keempat, rakyat yang memimpin. Keputusan dibuat melalui diskusi atau persetujuan bersama. Kelima, adil untuk semua. Perumusan Pancasila berusaha agar adil bagi semua golongan masyarakat.
Pancasila itu lahir dari semangat menghargai perbedaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan untuk semua. Teman-teman semua, relevansi bagi kita generasi muda yaitu membangun dialog yang konstruktif, kemampuan berdialog, mendengarkan pendapat orang lain, dan mencari solusi bersama seperti para pendiri bangsa-bangsa kita ini. Yang kedua, merawat kebinekaan. Generasi muda perlu meneladani sikap toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, cinta Indonesia. Ikut kegiatan positif, belajar yang rajin, dan berbuat baik untuk negara kita. Jadi intinya Pancasila lahir dari musyawarah, toleransi, dan untuk tanah air. Nilai-nilai itu penting buat kita generasi muda biar bisa hidup rukun dan membangun Indonesia lebih baik. Baik, sekian dari saya untuk membahas secara singkat tentang proses lahirnya Pancasila. Semoga kita generasi muda dapat meneladani dan menjadi teladan bagi generasi-generasi